Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Tutup. Kemarin kita sampai mana? Sampai ini udah ya? Ini udah? Ini distribusi juga udah kan ya? Sudah, Pak. Yang belum apanya? Oh, yang belum latihan soalnya ya? Betul? Iya, Pak. Benar ya? Nah, mari kita latihan soalnya. Jadi kita review dulu dikit. Distribusi itu ada distribusi binomial. Ciri-cirinya apa? Dia itu bersifat diskrit. Itu ciri-cirinya. Jadi kalau diskrit nanti pakai persamaan yang ini, yang ada di sini kan ya. Ini untuk rata-rata, ini untuk cari standar deviasinya. Ingat standar deviasi itu lambangnya, kenapa di sini adalah sigma lambangnya? Karena dia bicara tentang populasi. Ini bicara populasi, makanya sigma dan mu. Mu ini kalau artinya adalah rata-rata ya. Nah, tapi kalau dia continue, nanti pakainya yang ini. Continue pakainya yang seperti ini. Dan seperti ini ya. Oke, jadi kalau continue pakai distribusi normal, kalau dia diskrit pakainya yang binomial. Rumusnya nggak usah dihafalin, karena nanti ujian dikasih kan ya. Nah, sekarang kita lihat cara ininya. Karbon katanya memiliki dua isotop utama, yaitu 12C dan 13C. Dengan kelimpahan berturut-turut adalah segitu dan segitu. Tentukan rata standar deviasi atom 13C dalam molekul kolesterol. Nah, ini berarti kira-kira apa nih? Ini diskrit apa continue? Halo. Diskrit atau continue nih, kira-kira? Diskrit bukan, Pak? Betul, diskrit. Kenapa diskrit? Betul, jawabannya diskrit. Kenapa? Karena dia datanya nggak banyak. Dikit lagi. Nggak ada populasi gitu. Bukan, populasinya ada. Populasinya kan 98,89% dan 1,11%. Dikit lagi. Apa alasannya kenapa disebutnya diskrit bukan continue? Kenapa, Jo? Gesek-gesek, Jo. Jo. Enggak kedengaran, Jo. Kenapa? Ayo. Karena satu unsur ya? Bukan, dikit lagi. Karena Hampir. tidak acak, Pak. Kenapa apa? Apa, Fit? Karena angkanya tidak acak, Pak. Dikit lagi. Hampir. Angkanya tidak Acak. kan tidak acak. Dikit lagi. Ya, Karena cuma ada 12 sama 13, Pak. betul, cuma ada 12, 13. Ada nggak 12,1? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ada nggak 13,1? Nggak ada kan ya? Salah kok. 12,9. Nggak ada kan ya? Berarti ini diskrit. Dari 12 langsung loncat ke 13. Jadi angka tengah-tengahnya nggak ada kan ya? Karena dia sifatnya diskrit, berarti kita otomatis pakai yang binomial. Setuju? Kebayang ya? Karena ini dia diskrit nih, nggak ada. Kebayang, Pak. Nah, karena binomial, tanyanya apa? Rata dan standar deviasi. Nah, kita lihat. Nah, berapa? Nih, ratanya N kali P. N itu adalah percobaannya, kan ya? P itu adalah probability-nya, kemungkinannya. Setuju? Nah, berarti berapa nih? Ingat rumusnya ya. NP sama NP 1 kurang P ya. Nah, berarti jadi apa? Rata mu sama dengan N kali P. Berarti berapa? N-nya berapa? 27 kan? Setuju? Setuju? Iya, Pak. Ini kan Setuju, jumlah Pak. atom. Ya kan ya? Jumlah atom. Berapa itu kemungkinannya? 1,11
Setuju? Setuju, Pak. Berarti berapa nih? Setuju, Pak. Berarti berapa nih? Berapa tuh? Coba dianukan, di kalkulatorkan. Berapa tuh? 29, 0,299. 0,2997. 997 ya? Berarti ini kan persen, berarti ini per 100. Kalau misalnya mau koma, 29,97, Pak. Aduh, 2, 0,2297 Pak. 97, Pak. aduh, 997 Pak. bukan 0, 0,2997 Pak. 0,2997. 97. Ini. Ya, Pak. Oke. Iya, Pak. Oke, itu berarti mu-nya kan ya. Terus standar deviasinya berarti tadi apa? Akar N. NP kali 1 kurang P ya? Iya nggak sih? Pak. Iya ya. Nah, terus jadi berapa tuh? Salah? Coba balik lagi, Pak. Lupa. Ini sama, lupa. Nah, itu. Iya, Nah, benar, benar Pak. ya. Iya, Pak. NP. Nah, berarti 0,29. sama dengan akar N-nya berapa tadi? Oh, NP sudah tahu nih. 0,2997. 7 kali 1 dikurang 1,11%, ya kan? Setuju? 1,11% ini kan Setuju, Pak. 0,0111. Benar? Ya nggak? Iya, Pak. Nah, berapa tuh? Ini 0,544. 0,516, Pak. Wow. Kok beda? Berbeda. Kok beda? Itu berbeda. Ayo, siapa yang salah? Nggak tahu, Pak. Siapa tahu Ya, kalau coba lihat, Pak. dikalkulatorin lagi aja. Tuh. Gak usah bingung-bingung siapa yang salah, ya tinggal dikalkulatorin lagi. 0,2664 Pak. Berapa? 0, salah kok, hilang deh. Kemana sih? Kepencet gua. Nah, ini. 0, 54 Pak. 0,54. 0,544, Pak. Beda ya? 544. Setuju? Iya, Pak. Gampang toh? Gampang di sini? Ada bingung nggak di sini? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Nggak ada ya bingung ya, sama ya. Sekarang tentukan kemungkinan. Nah, kemungkinan itu yang P tadi menentukan molekul kolesterol tidak mengandung atom 13C. Nah, berarti kita pakai rumus juga. Pakai rumus yang mana? Rumus yang ini. Nah, tuh. Coba dicatat dulu rumusnya. Daripada kita bolak-balik nanti. Itu, Pak. Tahan dulu, Pak. Ini, Pak. Bentar, Pak. Kenapa? Jangan dipindahin dulu, Pak. Oh ya, belum dipindahin. Oh, saya Aman. nge-lag ternyata, Pak. Aman. NX. Sukses? Sudah, Pak. Oke, sudah? Udah pada nyetet? Sudah. Oke, Sudah, Pak. berarti X-nya berapa? X-nya berarti tidak menemukan, tidak mengandung berarti 0 kan ya? Iya, Pak. 0. N-nya berapa? 27. Betul? 7. Kenapa 27? Karena sesuai dengan jumlah C ini. Ini adalah berapa kalinya, benar nggak? Setuju? 7, Pak. Iya, Pak. Berarti apa? Apa tuh? P apa tadi 0,27 betul ya?
Betul? 0 kan kemungkinan X-nya? Ya, Pak. Iya, Pak. 0,27. Yang di atas apa tadi? N. N, berarti 27 27. faktorial, betul? Iya. 27 Dibagi faktorial per X faktorial faktorial, dalam kurung N min X faktorial. ini. Iya. Oke, terus kali P pangkat X. P-nya berapa tadi? P-nya 0,1. 0,0111 ya? Iya. Pangkat berapa? X-nya Pangkat tadi berapa? Pangkat X-nya 0. 0. Terus kali 1 dikurang P. berarti 0,0111, betul? Pangkat Pangkat N min X. N-nya tadi berapa? 27 N-nya dikurang 27 0. kurang 0. Setuju? 7, Pak. Nah, sama dengan, ayo kalkulator. Di kalkulator itu ada faktorial dah. Bentar, cari dulu di mana ya. Oh, itu di atas. Hasilnya 8,21. Udah ada pangkat min 3. 211 kali 10 pangkat min 3. min 3. Sip. Jadi kalau mau cari di kalkulator, bentar, layar gue belum nyala. Nah. Udah nyala. Nah, ini. Di sini nih, ini. Ini ada faktorial pakai shift. Di bawah mode. Di bawah mode. Nah, itu benar di bawah mode pakai shift tapi jadi shift, jadi tekan 27 shift apa tuh? X min 1. Nah, nanti muncul faktorial di sana. Tapi kalau ini kan kebetulan nih angkanya sangat cantik sehingga bisa dicoret langsung kan ya? Ini kan coret 27 sama 27 coret. Nah, tapi kalau misalnya angkanya jelek, ya berarti mesti dihitung. Nemu? Pak, mau tanya, Pak. Yoi. Ya. Halo. Ini nggak salah hitung nih. Kok kecil banget hasilnya? Kok tadi mau nanya siapa? Kok nggak muncul? Saya, Pak, keluar sendiri tadi, Pak. Oh, kenapa, Mul? Mau tanya itu, Pak. Kenapa X-nya bisa 0, Pak? Karena katanya tidak menemukan, berarti kan 0. Tidak mengandung atom C, jadi 0C dari 27. Mul? Halo, Pak. Putus-putus, Pak. Oh, putus. Soalnya bilang apa, Mul? Tidak mengandung 13C, benar? Oh iya, Pak. Nah, berarti kan 0. 0 dari 27 kan ya? Ini kan 1. Ini kayaknya kita ada salah ngitung deh. 1 kurang 0,0111 pangkat 0,739, Pak. iya, salah ngitung nih kayaknya. 0,739. Ini salah ya? 0,74. Ini berarti harusnya salah ya? Maaf. Ya dimaafkan, yang santai aja. Kalau susus pisan si Neng teh. 739 dibulatin jadi 74 kali ya? Ya nggak sih? Nah, itu jangan dibulatin 0,3, jangan 0739. Karena lihat di belakang 9-nya angka berapa? Itu litri, itu coba lihat, litri. Jangan 0,739, karena di belakangnya angkanya 7 lagi, kan ya? Iya. Berarti bulatinnya ke atas, ya, 0,740. Setuju? Sampai sini kebayang? Kebayang, Pak. Kebayang ya? Gampang ya? Nah, sekarang kita lanjut. Sini. Oh ya, lupa hemat kuota dulu kalian. Nah, Belgrun dan Wichat melakukan penentuan kadar CR di dalam campuran logam menggunakan metode titrasi potensiometri ion CR6+. Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut.
Hati-hati, CR6 plus pernah ada nggak? Ada nggak CR6 plus di alam? Nggak ada, Pak. Nggak Ada, ada. Pak. Ada 3 plus. Ada, Pak. Ada CR6. CR6 sebagai apa adanya? Bilangan oksidasi. Pernah ada nggak CR6? Nggak ada kan ya? Adanya apa? Nggak ada. Adanya apa? Ada 2 di alam, CR2 plus CR2. 2 min dan CR2O7. 2 min. Jadi CR6 itu di alam malah anion ya. Hati-hati. Jadi CR6 plus itu walaupun sana CR6 plus, tapi ingat tidak pernah ada CR6 plus beneran. Adanya sebagai senyawa yang ada ya. Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut dalam persen M per M. Berarti massa per massa kan ya. Segitulah pokoknya angkanya aneh-aneh. Tentukan nilai tengah. Nah, nilai tengah gimana? Berarti cari X. Rata-rata, benar nggak? Iya, Pak. Iya gitu? Iya, Pak. Oh, masa? Median, Nilai- Pak. Median, Pak. Ini median. Nilai tengah. Iya lagi, iya. Kan berapa mediannya? Berapa median itu? Ayo, coba barisin. Barisin. Oh ya, 16,728 terus 16,8. 16,8. 8 berapa? 8 berapa? 7. 40. 57. 40. 40. 16, ini sudah 87. 857. Oke. 3, Pak. 16,883. 16,887. Terus 922. 922. Benar ya? 16,977. Oke, berarti nilai tengahnya berapa? Di mana posisinya? Ini ada 16,883. kalau genap 16,883 sama 887 nggak sih? ya berarti nilai tengahnya 16,883. Iya. kenapa? 16,885. 16,885, Pak. Mantap. Setuju ya? Setuju? Setuju. Nah, kalau berarti untuk cari standar deviasi gimana? Dapat? Absen di sini, Prasna. Absen di sini. Mulyadi dapat 0,07941. Pada sama nggak sama Mul? Ayo pakai kalkulator, ingat pakai mode, cari yang start, ya kan ya? Mode. Cari yang var min 1. Oke, Nur sama, Ditri sama Mul. Oke. Yang lain pada sama juga nggak? Kok di Excel beda ya, Pak? Apa? Di Excel beda. Nah, pilihnya standar def titik S atau titik P. Ini yang titik S, karena N-nya mesti N-1 kan? Titik S, Pak. Nah, harusnya titik apa? Ini sampel apa populasi? Sampel kan? Sampel, Pak. Nah, sampel berarti titik S atau titik P? Titik S.
Nah, coba kalau yang ini tadi si Mul sama Litri sama Nur pilihnya yang mana? Yang sigma apa yang X rata-rata? Yang S apa yang sigma? Gue ikutan masuk nih, 16.728, 16.840, 16.857, 16.883, 16.887, 16.922, 16.968, 16.977. Shift, start, var, X rata-rata. 4. Nah. Salah masukin nggak tadi siapa tadi yang salah yang beda tadi? Mufid bukan yang salah yang beda. Pak. Salah masukin Mufid angkanya. Kayaknya ada yang salah, Pak. Salah masukin kali Mufid tuh. Angkanya mungkin salah angkanya. Tadi pakai kalkulator Pak, jadi dia pakai yang S untuk sampel. S untuk sampel. Iya, emang sampel kan ini? Ini nih emang itu. Coba Mufid masukin lagi. Sama Fit. 16.968, 16.887, 16.922, 16.977, 16.84, 16.857, 16.883, 16.28. Sama dengan STDF. Sama Fit, tuh 0,0794 nih. Iya, Pak, saya yang salah, Pak. Sesti salah ngitung kali, bukan salah ngitung, Neng. Salah masukin angkanya kali. Jadi ada angka yang salah pencet ininya. Caranya itu kalau pakai kalkulator tinggal itu aja mode, jangan mode, salah. Shift start cari yang data. Shift start terus data. Nah, nanti bisa lihat datanya, nanti lihat data mana yang salah dimasukin sama Sesti, coba lihat. Jadi shift 1 data. Oh ya, Pak. Ya, coba cek ses. Pak, maaf Pak, mau tanya Pak. Ya. Ini berarti kalau misalnya datanya semakin mirip, ini kan 16, semua ya Pak. Standar deviasinya makin kecil ya Pak? Betul. Artinya makin kecil standar deviasi itu artinya data kita itu makin ngumpul gitu loh. Karena standar deviasi itu bicara tentang presisi kan ya. Nah, makin ngumpul gini datanya Mul. Tapi kalau standar deviasinya makin gede, artinya rentangnya gede. Nah, gini-gini itu. Nah, titik tengahnya di sini, jaraknya jauh gitu. Kebayang? Kebayang Pak. Oke. Ini pakai Excel nih, tuh. Sudah sama? Belum Fit? Sudah, Pak. Sudah sama? Oke. Ses, sudah nemu Ses? Mana Sesti? Oh, lagi ngecek kayaknya Sesti ya. Masih sama, Pak? Coba dicek dulu datanya 16,728. Sesti salah pencet apa ya? Dapatnya segitu ya. 0,819 kok gede ya? Sesti ngecek apa ya? Pilihnya tuh
Sesti pakai kalkulator kan ya? Oh, mungkin Sesti belum bersihin, kayaknya masih sisa data yang dulu kayaknya. Jadi kalau ingin bersihin tuh pakai shift setel. Salah, apa ya? Klik mode terus tuh nomor 1 biasanya, Pak. Shift hapus. Sesti pakai yang ini bukan? Kalkulatornya kayak gini bukan, Neng? Ses, yang ini, Ses? Iya, Pak. Yang ini nih. Mana, coba. Mana, gambarnya mana? Sesti mana nih? Oh, ya, itu shift clear aja, shift clear all. Shift clear itu nggak salah di mana ya? Di Aceh nggak salah. 9. Shift 9 coba. Ada, Neng? Shift clear, shift hapus, shift delete. Ada nggak? Ada, Pak, udah. Nah, terus delete semua, baru ulangi lagi. Pasti dapat tuh. Kayaknya itu masih ada sisa yang dulu kayak datanya. Oke, sambil nunggu Sesti, kita lanjut. Sekarang tanya interval kepercayaan kan ya? Nah, interval itu lihatnya dari sini. Nah, ini interval kepercayaan. Jadi, ini ada interval kepercayaannya berapa persen maunya? 95%, 95,4, macam-macam. Kemarin interval kepercayaan itu apa? Jadi, kalau dalam rentang ini, gitu misalnya kan, 95% artinya apa? Dalam rentang ini, maka data itu kita yakin pasti benar. Jadi datanya itu bisa dipercaya masuk di dalam daerah yang kalau kita pilih secara acak. Itu datanya jadi benar. Itu yang maksudnya rentang kepercayaan ya. Nah, cara gitu rentang kepercayaan itu gimana? Ini. Nah, ini rentangnya. XI itu rentangnya. Mu itu tadi apa? Rata-rata, betul ya? Rata-rata. Z itu lihat dari ini. Kalau kita mau kepercayaannya 95%, berarti Z-nya adalah 1,96. Kebayang? Kebayang, Pak. Sigma itu adalah Sigma ini ada apa, Pak? Standar deviasi. Nah, tinggal kita masukin. Mana dia? Nih, pakainya yang mana kita? Pakai yang ini atau pakai yang di belakang? Pakai yang mana? Pakai yang ini atau pakai yang ini? Yang ini, Pak. Yang ini, Pak. Yang ada T-nya apa yang ada Z-nya? Z, Pak. Kenapa milih Z? Alasannya apa? Kenapa milih T? Alasannya apa? Ini kalau kita lihat, ini untuk siapa nih? Untuk sampel, Pak. Untuk sampel. Kalau ini untuk? Populasi. Populasi. Berarti yang mana? Ini, Pak. Ya, sampel. Kan ya? Setuju? Nah, mu ini rentangnya nih. Nah, berarti kita mesti cari apa? Berarti kita cari T untuk 95% kan ya? Ini kan untuk interval 95%, betul? Ini nilainya nih. Nah, yang penting apa? Ininya berapa derajat kebebasannya? Derajat kebebasan kemarin cara ngitungnya gimana? N-1. Kemarin sudah dibicarakan kan ya? Apa itu derajat kebebasan? Ingat nggak kemarin? Yang derajat kebebasan? Ingat, Pak, yang ada uang 10.000. Nah, betul, yang ada uangnya. Nah, berarti ini berapa derajat kebebasannya, Mul? Sampelnya ada berapa? Yang tadi soal. Sampelnya ada berapa tuh? 8 tadi ya. 8. Berarti derajat kebebasannya? 7. 7. Nah, berarti kalau 7, kali 7. Derajat kebebasan 7, berarti nilai T-nya adalah 2,36. Setuju? Setuju, Pak. Berarti rentangnya, ini berarti apa? Mu sama dengan X rata-rata plus minus akar,
salah. Apa sih? T kali S per akar N, betul? Betul. Iya kan ya? Benar nggak? Ya, Pak, Oh, benar. Berarti jadi apa? X rata-ratanya berapa? Pakai tadi aja tuh, pakai mode yang tadi bisa cari rata-rata tuh. Shift, start, varian, rata-rata tuh nomor 2. Berarti dapatnya 16,88275, betul nggak? Sama nggak? Betul, Pak. Betul, sama-sama dia. Kalau mau dibulatin jadi berapa nih? 16,883, jangan 882 ya dia. Kan ini pembulatannya ke depan. Nah, plus minus berapa? T-nya berapa tadi? T-nya tadi 2,36 kan ya? 2,36 kali 0,07941. Setuju? Iya, Pak. Dibagi akar 8 kan ya? Berapa tuh? Berarti nanti rentang kepercayaannya adalah 16,883 plus minus berapa tuh? Berapa? Kalau mau ngitung, modenya dikembaliin dulu ke mode com. Ke mode com dulu, balikin ke mode com dulu kalau mau ngitung-ngitung. Karena kalau nggak ngaco deh ngitungnya. Kembalikan dulu ke mode com. Di 2,36 kali 0,07941 dibagi akar 8. Berapa ya? 0,066 kan? Iya, Pak, 0,06625. Oke, Iya, Pak, benar. 6625 berarti 663 lah gitu kan ya? Satuannya apa? Iya, Pak. Satuannya apa? Apa satuannya? Persen M per M gitu kan ya? Iya, Pak. Setuju? Kan ini Setuju, satuannya. Pak. Ini Ya, Pak, setuju, Pak. satuannya tidak berubah ya. Sampai sini kebayang? Gampang ya? Gampang? Ada pertanyaan? Ada? Oke, kita lanjut. Contoh 5, yang mana hilang? Penentuan tembaga di dalam sisa bahan bakar memiliki nilai standar bentar. Mana ininya? Muncul ya? Oke. Penentuan tembaga dalam sisa bahan bakar memiliki nilai standar deviasi populasi. Nah, ini populasi ini petunjuknya, dia itu populasi. Berarti ini adalah sigma kan ya? 0,32 mikrogram per mililiter. Analisis satu sampel sisa pembakaran mesin memberikan nilai 8,53 mikrogram per mililiter. Berarti ini apa? Ini X apa mu? X atau mu? X, X, betul. Kenapa? Karena ini karena dia nilainya. populasi. Bukan, karena dia nilai. Mu ini apa artinya tadi? Rata. Kebayang? Jadi mu itu untuk rata-rata. Berarti kalau X-nya, X ini artinya adalah nilainya. Ini nilainya. Kalau lawannya adalah X rata-rata gitu kan ya. Ini sama. Satu untuk populasi, satu untuk sampel. Kebayang sampai sini? Kebayang?
Kebayang, Pak. Kebayang, Pak. Tentukan interval kepercayaan 90%. Nah, 90% sama 99%. Untuk sampel tunggal, 4 sampel sama 16 sampel. Nah, jadi ini memberikan, nih, berarti gimana nih? Berarti ini sampel apa nih? Sampel populasi kan? Karena ada sampel populasi, berarti kita carinya yang populasi juga dong. Betul? Iya, Pak. Nah, ini populasi nih. Berarti ini rumusnya kan? Betul? Betul. Nah, sekarang kita cari yang berapa persen tadi mintanya tadi? 90. 99. 90 dan 99. Waduh, nggak ada. Bentar, kita cari dulu. Wah, dia tega kasih soal tapi nggak ada itu angkanya. Cari dulu. Z interval apa tulisannya tadi? Confidence. Confidence 90%. Nah. Terus 90% catat nih 1,645 sama 2,576. Sudah catat? Biar nggak lupa, kita catat di sini juga. 1,645 itu untuk 90%. 2,576 itu untuk 99%. Ya? Halo? Iya, Pak. Nah, berarti kita cari apa saja? Cari mu kan? Sama n-nya ini. Nah, kita tinggal cari. Nah, berarti jadi gimana? Ini soal mana? Nah, berarti jadi gimana nih? Untuk sampel tunggal dulu yang gampang kan ya, sampel tunggal berarti rumusnya jadi apa tadi? Mu sama dengan X plus minus gitu kan ya? Z kali sigma per akar N. Betul? Betul nggak rumusnya itu tadi? Betul ya? Nah, berarti tinggal kita ganti. X-nya berapa? 8,53. Betul? Plus minus. Z-nya tadi berapa kalau 90%? 1,645. 645 kali 0,32, betul? Dibagi akar berapa? 1, karena sampelnya tunggal, ya nggak? Setuju? Berarti berapa nih? 8,53 plus minus berapa tuh? 0,52, Pak. 0,52 pas? 64. 64. Nah, satuannya apa? Ini tinggal ada satuannya. Satuannya apa berarti? Mikrogram per Mililiter. per mililiter. Oke. Kalau untuk 99%, berarti 8,53 plus minus 2,576 kali 0,32 per akar 1, betul ya? Ini berapa nih? Kali 0,32. 0,42 mikrogram per 2 mililiter. Nah, coba lihat ini. Lihat, supaya derajat kepercayaannya makin tinggi, maka nilai ininya makin besar, benar nggak? Ketidakpastiannya semakin besar. Kenapa? Semakin tidak pasti, ya berarti bisa aja kerjaan itu jadi benar. Gitu. Kebayang? Setuju ya? Jadi kalau Setuju, Pak. rentang ini besar, berarti kan semuanya jadi benar nanti. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk 4 sampel diapain? Kalau untuk 4 sampel diapain? Ya tinggal ganti 1 jadi 4. N-nya jadi 4.
Ini juga jadi 4. Kalau untuk 16, ya sama sami mawon kan ya. Ganti jadi 16. Ini ganti jadi 16. Maka artinya apa? Nanti nilai ini semakin mengecil ya nggak? Iya, Pak. Nah, berarti apa? Kalau kesimpulan kita apa? Makin besar intervalnya, maka makin dipercaya, betul? Kebenarannya, benar nggak? Betul? Tapi kalau dia makin banyak sampel, maka gimana? Intervalnya makin apa? Makin besar atau makin kecil? Makin lebar ya. Makin kecil, Pak. Makin kecil, kecil. Pak. Kenapa? Karena pembagi kan ya? Setuju? Setuju. Udah kan dibagi 1, kalau 4 dibagi 4. Kalau 16 dibagi 4, setuju ya? Setuju? Setuju, Pak. Nah, gampang toh? Setuju, Pak. Gampang ya? Ada yang bingung nggak sampai sini? Aman? Pak, Ya. jadi semakin banyak sampelnya itu semakin dipercaya atau gimana, Pak? Rentangnya itu mesti makin kecil. Jadi karena makin banyak sampel, maka kesalahan itu makin kecil nanti, Mul. Makin banyak sampel, kan sampel makin banyak, berarti nilainya ini kalau ini nih, misalnya gini. Ini nilai benarnya, Mul, di sini. Oke? Kalau sampelnya cuma 1, dia cuma ada di sini kan ya? Berarti ini ke sini itu jaraknya cuma ada 1 kan ya? Betul? Tapi nanti kalau sampel makin banyak, maka itu bisa ngumpul kayak gini. Nah ini perbedaannya makin lama makin kecil, Mul. Kebayang? Jadi untuk mencapai nilai sebenarnya itu, kalau mau makin banyak sampel, maka nilai rata-ratanya juga semakin kecil, makin dekat ke yang benarnya. Kalau 1 itu, dia bisa aja salah sendiri. Kalau dia berdua, maka rata-rata nanti jadi makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat gitu. Kemungkinan salah mengerjakannya makin besar kalau sampelnya dikit. Kebayang nggak sih maksudnya? Kurang kebayang ya? Bayangin. Bentar. Apa? Tadi siapa yang nanya? Wahyu, bukan? Neng? Apa Mul? Udah kebayang, Pak. Udah kebayang. Ada yang belum kebayang nggak maksudnya? Maaf, Pak. Oh, nah dia bingung ya? Gini, Nat, bayangin gini. Yang gampang deh. Kalau kita beli gula 1 kilo di warung, oke? Kan sudah dibungkus sekilo, benar nggak? Di warung itu kan udah dibungkus sekilo kan ya? Kalau kita cuma punya satu gula, kita yakin nggak itu 1 kilo? Nggak yakin kan ya? Karena bisa aja itu 1,1 atau 0,9 atau 0,95, benar nggak? Nah, supaya yakin gimana? Kalau kita ambil ini si gula, 1 buah itu, kita taruh, maka dibilang plus minus 100 lah, gulanya plus minus 100 sekilo. Jadi benar kan nanti? Benar, kenapa? Dari 900 sampai 1100 gram, itu kita hitung 1 kilo. Karena gulanya cuma ada 1. Kebayang? Nah, tapi kalau misalkan gulanya ada 10 biji, berarti kan totalnya harusnya 10 kilo, betul? Benar ya? Iya, betul. Nah, total harus 10 kilo. Tapi rata-ratanya gimana caranya? Kan berarti kalau dari 10 gula itu, dia itu ada yang 50, ada yang lebih, ada yang 950, ada yang 975, benar nggak? Ada yang 1025,
Betul? Ada yang 1100. Benar nggak? Benar? Jadi Benar. kombinasinya lebih banyak, betul ya? Nah, nanti supaya kepercayaan kita bisa 90%, artinya apa? 9 kantong gula itu pasti 9 kilo beratnya. Karena derajat kepercayaannya 90%, artinya apa? Kesalahannya ada, tapi cuma 10%. Berarti kalau kita timbang tuh gula tuh, kalau kita ambil 9, maka kemungkinan besar itu totalnya nanti 9 kilo. Kenapa? Ada yang terkurang, ada yang terlebih, tapi rentangnya bisa lebih kecil sekarang. 1 kilo plus minus 50. Artinya apa? Dari 950 sampai 1050 kita yakin itu si gula itu beratnya segitu. Kebayang, Nat? Iya Pak, kebayang Pak. Nah, seperti itu ya. Jadi, makanya makin banyak sampelnya, maka nilai si rentangnya itu makin mengecil. Kenapa? Karena kemungkinan salahnya semakin kecil juga. Karena makin banyak sampel yang dianalisis kan ya. Nah, sekarang nomor 6. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nomor 6 aja. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup Pak. Cukup. Oke, kita lanjut ya. Oh, sudah latihan mandiri. Latihan sendiri. Nah, sekarang analisa data statistik. Nah, ada beberapa pertanyaan yang muncul. Ini telur berbeda nggak sebenarnya ukurannya? Yang pertama enggak Pak, tapi kecil kemungkinannya berbedanya. Ada kan, ini berbeda kayaknya. Ini kan lebih panjang pada ini kayaknya ya. Iya, Pak. Nah, tapi signifikan nggak bedanya? Nah, itu pertanyaannya kan ya. Apakah ini Tidak Pak. telurnya sama? Nah, tidak, nanti itu yang kita lihat, Nat. Lihatnya itu apa? Ada hitungannya. Jadi ini berbeda secara signifikan atau tidak, itu dilihat dari hitungannya nanti. Nah, apakah data ini pencilan nggak? Jangan-jangan semua telur bebek, tiba-tiba ada satu telur puyuh. Kebayang? Nah, berarti puyuh ini adalah telur yang pencilan. Tahu pencilan? Enggak Pak, enggak tahu Pak. Pencilan itu apa ya? Gimana? Sendiri gitu, Pak. Apa pencilan itu bahasa gaulnya apa? Pencil. Terpencil. Nah, betul, terpencil. Cuman, ya. Beda sendiri. Iya, beda sendiri. Nah, misalnya nih, kamu sekeluarga semuanya menjulang kayak gini nih, sekeluarga. Tiba-tiba kamu sendiri kayak gini. Nah, ini adalah pencilan. Artinya apa? Dia beda sendiri. Nah itu kita sebut sebagai pencilan. Kebayang ya? Bahasa apa ya pencilan tuh ya? Bahasa Indonesia deh kayaknya. Asal katanya pencil. Terpencil itu artinya apa? Paling beda sendiri. Nah, itu terpencil kan ya. Saking di dalamnya atau saking di luar Indonesia, dia terpencil. Terus, berapa sih limit deteksi untuk meriksanya? Apakah kita bisa bedakan nggak telur yang kayak gini sama telur ini bisa dibedakan nggak? Nah, itu yang kita maksudkan limit deteksi. Kebayang sampai sini ya? Kebayang Pak. Kalau kita lihat telur kayak gini, kita bilang, oh ini berbeda signifikan, ya nggak? Tapi kalau telur kayak gini, ini bedanya signifikan nggak? Nah, itu nanti ada hitungannya. Nah, cara ngitungnya gimana? Ada namanya tes signifikan. Jadi, untuk mengetahui datanya berbeda secara signifikan atau tidak. Nah, cara tes signifikannya gimana? Tes statistik menentukan dua nilai apakah berbeda secara signifikan atau tidak. Terdapat dua hipotesis yang diperlukan. Yaitu hipotesisnya, nol ini artinya apa? Tidak berbeda, sama yang alternatif. Alternatifnya artinya dia berbeda. Jadi, istilah doang. Pokoknya, ya karena kita mengecek dia berbeda signifikan atau tidak, ya jawabannya cuma dua kan ya? Ya dan tidak. Betul? Setuju? Setuju ya? Setuju Pak. Nah, Setuju, Pak. untuk membayangkannya itu seperti ini. Nah, membayangkan itu kita lihat yang gambar ini. Gambar A ini artinya dia beda. Kenapa? Ini puncaknya di sini, ya kan ya? Ini puncaknya di sini. Bersentuhan nggak mereka? Enggak kan ya? Maka ini beda. Artinya apa? Dia berbeda secara
signifikan. Berarti dia masuk dalam hipotesis alternatif. Setuju? Setuju ya? Setuju, Kak. Nah, kalau yang B ini, kalau kita lihat, mereka ini sebenarnya saling berimpit, benar nggak? Hampir berimpit semua, benar nggak? Benar. Ini daerah berimpitnya banyak, benar nggak? Nah, ini bisa dibilang ini adalah tidak berbeda. Itu kita sebut sebagai null hipotesis. Kenapa? Karena berimpitnya banyak. Jadi mereka tuh sebenarnya sama, cuma geser dikit gitu kan ya. Nah, kalau yang C ini gimana? Nah, C ini kan berimpit cuma segini nih. Setuju? Kecil kan berimpitnya? Nah, ini yang perlu dihitung. Dihitung batasnya berapa sih persen yang berimpit, sehingga bisa dibilang dia berbeda, atau dia dibilang sama secara signifikan. Bayang? Terus ini ngerti? Kebayang, Pak. Bayang ya? Nah, secara umum itu terbagi dua. Ada yang disebut berekor satu, ya berarti ekornya satu nih, yang ini yang diarsir nih ekornya. Atau yang berekor dua. Kalau dua ini berarti dia seimbang kiri dan kanan, gitu kan ya? Terus ada lagi terdapat tipe 1 dan tipe 2 kesalahan. Nah, tipe 1 itu maksudnya apa? Tipe 1 itu ya selalu salah terus. Kalau tipe 2 itu acak biasanya. Itu nggak usah dipikirkan lah. Yang penting tuh kita, ini rumus apa coba ini? Ini rumus apa nih? Rumus apa nih? Yang tadi, Pak. Iya, nilai tadi kan ya? Untuk sampel, benar nggak? Betul? Pak, untuk sampel. Betul, Pak. Iya. Ini tadi yang cari rentang kepercayaan, ya nggak? Kepercayaan, Pak, ya. Ya. Rentang kepercayaan, ini kan rumusnya. Nah, cuma diganti T-nya ada namanya T eksperimen. Tadi juga ada T di sini, benar nggak? Ada, Pak. Ini juga ada T kan ya? Nah, ini adalah T teori. Oke? Ini T teori, yang ini T eksperimen nanti kita hitung. Dari mana? Kalau kita punya X, kita punya mu-nya, punya S-nya, punya akar N-nya, berarti T eksperimennya bisa dihitung, benar nggak? Setuju? Setuju, Pak. Nanti kita hitung nih. Nah, T teori itu dikenal juga sebagai namanya T tabel, sama ini. T tabel sama T teori itu sama. Oke? Kenapa namanya T tabel? Karena disajikan dalam bentuk tabel. Oke? Namanya T tabel itu alasan cuma sederhana, karena disajikan dalam bentuk tabel. Jadi kalau data aslinya seperti ini nih. Kalau nanti kalian ketemu ini jangan takut lihatnya, data T tabel. Nah, disajikannya itu dalam bentuk seperti ini. Oke? Perlu takut nggak lihatnya nih? Hilang dia mana? Mana gambarnya kok hilang? Loh. Nah, inilah. Kok hilang lagi? Mana tadi? Nah, ini. Nah, ini. Kelihatan nggak? Kalian kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, ini jangan takut lihat datanya. Ini apa? Ini adalah derajat kebebasannya. Ini dia berbagai data ini. Alfa ini adalah 100 dikurang ini. Kebayang? Jadi ini adalah data untuk 1 dikurang. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti? Masih belum, Pak. Oke. Ini misalnya 0,5. 0,5 ini artinya apa? Derajat si rentang interval kepercayaannya cuma 50%. Kalau 0,2 artinya rentang kepercayaannya 80%. Kebayang? Kalau
Kalau Kebayang, 90% berarti yang mana? 0,10. 0,1. Hah? 0,10. Yang 95. Yang 95, 0,05. 0,05. Nah, 0,05 ini. Kebayang ya? Ini kalau dia two tail. Two tail itu berarti dia kiri dan kanan. Setuju? Tapi kalau dia one tail, cuma ada sebelah kiri atau sebelah kanan saja, maka nilainya itu jadi setengahnya. Jadi kalau ini artinya derajat kepercayaannya 75%. Sip? Tapi nilai T-nya sama. Ini nilai T-nya. Ini disajikan dalam bentuk tabel kan ya? Ini tabel bukan? Tabel. Tabel, makanya namanya T-tabel. Karena nilai T disajikan dalam bentuk tabel, T-tabel namanya. Setuju? Kalian gak usah pikirkan ini datang dari mana, ini pokoknya sudah orang matematik hitungin lah. Kita tinggal nikmati aja. Kebayang sini? Bayang, Pak. Bayang, Pak. Dan jangan dihafalin, tolong ya. Tolong jangan dihafalin. Nanti sakit semuanya ngafalin gituan, kan ya? Nah, sekarang maka ketika T eksperimen kita besar daripada T tabel nanti, artinya itu berbeda secara signifikan. Itu doang kesimpulannya. Oke? Jadi yang kita hitung itu nanti T eksperimen aja. T tabel nggak usah dihitung, tinggal dicari datanya. Kalau dia besar T eksperimen pada T tabel, maka dia itu berbeda secara signifikan. Kenapa? Artinya si T-nya itu sudah melewati batas yang seharusnya untuk kepercayaan segitu. Setuju sampai sini? Setuju? Setuju, Pak. Setuju ya. Nah, ada lagi. Ada, itu kan tadi T. Ada juga namanya uji T. Nah, dan dari sana itu nanti muncul uji T. Ini kalian kepotong gitu. Kepotong nggak sih? Kepotong nggak slide-nya? Enggak, Pak. Nggak kelihatan Enggak, nggak? Pak. Ini Enggak, kelihatan. Pak. Ada tulisan T-nya kelihatan. Kelihatan. Kelihatan, Pak. Oh, di komputer gua doang kepotong rupanya. Nah, uji T itu perbandingan antara dua rata sampel. Jadi, kalau misalnya ada dua sampel nih ingin dibandingkan. Nah, itu pakai uji T. Bisa juga. Tadi kan bisa juga si sampel kita dibandingkan sama data. Benar nggak? Setuju? Tapi bisa juga kondisinya adalah membandingkan si sampelnya sama. Jadi ini ada sampel 1, ini sampel 2, ingin dibandingkan. Ini datanya sama atau beda. Bisa juga. Atau misalnya ini sampel 1, ingin dibandingkan dengan standar yang sudah ada. Bisa juga. Dua-duanya pakai perbandingan nilai T, uji T namanya. Nah, untuk membandingkan X1 dan X2 rata-rata itu ada namanya istilah berpasangan, ada namanya tidak berpasangan. Ini istilah kalau kalian baca buku nanti bahasa Inggris, pair, ini unpair. Jadi kalau nanti siapa tahu baca buku kan ya. Nah, untuk melihatnya kapan pakai pair sama pakai unpair, pakainya kalau pair itu kalau dia itu satu sumber. Oke? Satu sumber itu maksudnya apa? Sampelnya sama, cuma diujinya beberapa kali atau berbagai metode. Misalnya penentuan apa ya misalnya ya? Penentuan apa yang kalian bisa bayangin? Oh, misalnya telur nih. Kalau kita beli 20 buah telur ayam di warung, kita ingin menentukan telur bebek sama telur ayam itu berbeda nggak ukurannya? Kebayang di sini? Kebayang ya? Halo? Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. kalau itu artinya dia berpasangan apa tidak berpasangan? Kalau kita ingin mengukur telur ayam dan telur bebek. Tidak. Tidak. Itu tidak berpasangan. Kenapa? Sumbernya beda. Yang satu ayam, yang satu bebek. Betul? Betul, Pak. Nah, sekarang ada lagi. Kalian ingin menentukan si telur ayam ini berbeda atau tidak. Dengan cara apa? Yang satu pakai disentiin, diukur panjangnya. Yang satu ditimbang masanya. Oke? Kebayang? Maka yang kedua, kasus kedua tadi yang ayamnya yang telurnya itu ditimbang dan diukur sentiannya,
Itu dia sumbernya sama nggak? Sama. Sama-sama telur ayam yang kita mau ukur kan ya. Maka itu masuknya ke dalam berpasangan. Kebayang di sini? Kebayang, Pak. Bisa ya bedain ya? Bisa bedain ya? Jadi kalau tidak berpasangan itu ketika sampelnya berbeda, kalau berpasangan berarti sampelnya sama. Setuju? Nah, kalau dia berpasangan, maka ngitungnya itu pakai ini rumusnya. T eksperimen sama dengan D. D ini apa? Bedanya. Beda XA kurang XB, gitulah maksudnya ya. Beda datanya. SD itu adalah standar deviasi untuk si perbedaannya. Sip? Kebayang sini? Wait. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum? Apa? Misalnya Pak. cara satu. Oke. Cara satu tuh misalnya dapatnya 10, 11, 10,1, 9,8, 10,7 misalnya. Oke? Ini adalah sampel 1, sampel 2, sampel 3, sampel 4, sampel 5. Kebayang di sini? Setuju ya? Pakai cara kedua, ini dapatnya 9,7 untuk sampel 1. Untuk sampel 2 dapatnya 10,8 misalnya. Untuk sampel 2 ini dapatnya 10,5 untuk sampel 3. Kebayang? Kebayang? Bayang, Pak. Yang, Pak. Ini dapatnya 9,9. Ini dapatnya 10,9. Berarti nanti yang kita cari, ini kan berarti sampelnya sama, benar nggak? Berarti nanti kita cari D-nya. D-nya berarti ini berapa? 0,3, 0,2 gitu, dan seterusnya. Kebayang? Kebayang, Pak. Baru nanti dicari D rata. Sip? Iya, Pak. Terus cari juga standar deviasi dari si D ini, cari standar deviasinya. Kebayang ya? Setuju? Setuju, Pak. Nah, Setuju, Pak. kalau dia tidak berpasangan, kalau dia tidak berpasangan, maka kan pakainya ini. Tinggal ini X rata A kurang X rata B, tinggal pakai ini S-pool. Nah, S-poolnya maksudnya apa? Standar deviasi gabungan. Jadi kalau kalian baca buku Indonesia tulisannya gini, S-gap nanti. Maksudnya apa? Standar deviasi gabungan. Nah, ini rumusnya. Setuju ya? Iya, Pak. Nah, ini dipakai nih. Nah, seperti itu aja. Kalau ini jarang dipakai nih, yang ini jarang dipakai. Ini biasanya digabungin sampai beberapa gitu, jadinya akhirnya dia rempong sendiri. Ini biasanya fungsinya untuk ini, menggantikan ini. Ini bisa digantikan. Ini bisa digantikan pakai ini. Ini cuma berlaku kasusnya kalau yang pakai ini jarang dipakai. Ini kenapa? Karena ini artinya apa? Sampelnya beda jumlah. Aneh kan? Sampelnya sama tapi jumlahnya beda. Nah, makanya jarang terjadi itu. Misalnya yang satu diukur 10 kali, yang satu diukur 5 kali doang. Kebayang ya? Nah, itu ketika sampelnya beda ekstrim baru pakai itu, tapi jarang terjadi lah. Makanya ini biasanya nggak usah dipikirin. Kita langsung pakainya tuh sampelnya yang pasti mirip-mirip jumlahnya, sama-sama 10 atau yang 19, yang 18, cuma beda 1, sikat ya. Ini kalau bedanya terlalu ekstrim, misalnya 10 dan 5, maka kita bisa hitung dulu pakai ini. Hitung satu-satu baru dikurangi. Kebayang sini? Iya, Pak. Jangan dihafalin ya. Ingat, jangan dihafalin. Sekarang itu uji T. Uji T tadi untuk ngetes apa tadi? Perbandingan antara Dua rata-rata. dua rata-rata. Itu kalau uji T. Nanti ada lagi. Nah, ini contoh T-tabel. Banyak kan ya. Jangan dihafalin.
Itu cukup tahu aja. Ada lagi nanti namanya uji F. Nah, uji F ini apa? Membandingkan standar deviasi kuadrat. Standar deviasi apa nama bahasa lainnya? Varian. Varian, ya kan ya? Jadi kalau membandingkan varian, itu namanya uji F. Sama prinsipnya, kalau F eksperimennya besar daripada F tabel, berarti dia itu berbeda. Jadi kalau perbedaan itu diujinya pakai dua cara tadi. Ada uji T sama uji F. Kalau uji T, dia itu lihatnya adalah rata-rata. Oke? Kalau uji F, lihatnya si varian. Kebayang sini? Kebayang, Pak. Ya. Nah, ini datanya. Banyak. Nah, ini hati-hati. Ini ada V2 sama V1. Benar nggak? Benar nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Iya Pak, V2 sama V1. Nah, maksudnya apa? Ini jumlahnya nih. Jadi kalau V2 itu, kan tadi kita membandingkan dua hal. Benar nggak? Kita membandingkan A dan B, betul? Betul, Pak. Nah, jumlah A-nya berapa? NA-nya berapa? NB-nya berapa? Nah, itu yang kita lihat di dalam tabel ini. Jadi, NA-nya 10, NB-nya 7. Berarti carinya apa? Kesininya 10, yang sini 10, ininya 7. Berarti nanti ketemulah angkanya adalah 3,637 nilai F-nya. Kebayang? Kebayang, Pak. Kalau kita kebalik gimana? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya. Kalau 10, 7, nggak cocok dia ya. Jadi mesti baca dulu ke kanan, terus baca ke kiri. Jadi karena apa? Aturannya itu di atas itu selalu yang 1, di bawah itu yang 2. Jadi ini sesuai ini aja. Sip? Siap, Pak. Siap ya? Nah, ada lagi. Ini apa nih? Oh, ini cuma beda data doang nih. Oh, ini untuk one tail. Berarti ini one tail, yang setelah lagi itu two tail ya. Untuk ekornya berapa? Jadi yang tadi, yang gambar grafik tadi itu loh. Ingat kan yang one tail, two tail yang mana? Iya, yang ada 2 ekor bukan, Pak? Nah, yang di sini ini ada ekor sama ini two tail kan ya? Ada juga yang ekornya cuma sebelah di sini doang. Ini one tail. Nah, jadi hati-hati ya. Tuh, numerator tuh di mana? Di atas, di bawah? Pembagi apa pembilang numerator? Halo? Pembagi. Pembagi, Pak. Hah? Pembilang, Pak, pembilang. Pembilang apa pembagi? Numerator? Pembilang, Pak, F1. Pembilang. Nah, betul sekali. Ini pembilang. Ini pembagi. Jadi mesti dilihat dulu ya, yang mana pembilang, mana pembaginya. Ini kan berarti V2-nya ke kanan nih. V1-nya ke bawah kan? Berarti V1 itu adalah si pembilang, ininya pembagi. Hati-hati ya. Setuju? Setuju. Setuju ya. Oke, ada lagi namanya tes pencilan. Nah, tadi jadi data ini salah apa enggak gitu kan ya? Data ini perlu dibuang atau enggak karena dia beda sendiri, berarti pencilan. Nah, itu namanya uji key. Namanya uji key. Jadi kita tadi udah punya uji T, uji F sama uji key terakhir. Nah, uji key itu gampang. Cuma ngitung ini doang nih. Jadi caranya apa? Susun dulu. Susun datanya dari kecil ke besar kan ya? Nah, nanti dites. Yang kita mau bicarakan itu dikurangi sama data sebelumnya dia. Jadi misalnya kita punya 9,5, terus ini tiba-tiba 8, yang ini 9,6. Berarti yang dites ini. Kebayang? Halo? Gimana, Pak? Kebayang, Pak. Kebayang Pak. Jadi dicari itu, disusun dulu datanya. Susun dari besar ke kecil atau kecil ke besar lah, terserah kan ya. Nah, pencilan itu yang mana?
si XN ini adalah yang dicurigai. XN itu yang dicurigai. Oke? Yang N-1 artinya apa? Data sebelahnya yang kita anggap masih benar. Oke? Kebayang nggak? Belum, Pak. Kebayang ya? Mul, kebayang Mul? Tadi siapa yang bilang belum kebayang? Mul ya? Jonathan, Pak. Ojo. Mana Jo? Ya Pak. Kebayang? Masih belum Pak. Jadi misalnya gini, Jo. Kita punya data inilah. Data yang kita udah susun. Nih, misalnya nih, kita kan udah susun data ini, Jo. Betul? Iya Pak. Nah, terus kita curiga nih. Ini 16,728 ini sebenarnya data benar apa data salah? Kebayang? Iya. Jangan-jangan ini orangnya salah kerja aja nih. Dapat segini, harusnya itu kan ngumpul di sebelah sini gitu kan ya? Kebayang? Kebayang ya? Nah, yang data curiga ini kita sebut sebagai XN. Jadi yang kita rencana akan buang kalau dia pencilan. Kalau dia tidak pencilan, kita pakai. Sip? Iya Pak, sip. Nah, cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya adalah ini, XN dikurang XN-1. XN-1 ini maksudnya apa? Data terdekat setelah si data kita curigai. Berarti kalau tadi kasus tadi 16,8 sekian. Kebayang? Kebayang Pak. Nah, X1-nya apa? Data yang pertama. Data pertama. Jadi kan misalnya kita ada punya 10 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu kan ya? Setuju? Iya, setuju. Dan 10. Nah, kita curiga 10 nih. Berarti nanti apa? 10 kurang 9 dibagi 10 kurang 1. Oh iya Pak, paham Pak. Paham ya? Nah, Iya, Pak. nanti kita tinggal lihat aja key table-nya berapa. Nah, ini key table-nya untuk kepercayaannya berapa nih? Berarti kalau ini 90%, ya kan ya? Ini 95%. Kebayang? Kebayang Pak. Nah, N-nya ini, N itu jumlahnya ada berapa nanti ininya. Misalnya kalau ini 10 data, berarti 10 data gitu. Sip? Sip. Nah, ada lagi limit deteksi. Nah, limit deteksi ini biasanya gunanya kurang banyak, karena ini biasanya hitungan kalau kita sudah analisa. Nanti kalian pakainya nanti sudah di tingkat 3 biasanya pakainya. Limit deteksi itu apa? Pokoknya sinyal ditambah 2 ini. Ditambah 2 kali standar deviasi. Itu aja pokoknya. Sip? Itu yang kita sebut sebagai limit deteksi. Ini adalah limit deteksi. Jadi limit deteksi itu bayangin gini. Kalau mata kita, kalau misalnya kita punya air murni gitu, air yang tidak berwarna, kita kasih 1 tetes Fanta, bisa terdeteksi nggak? Bisa terdeteksi? Belum terdeteksi. Belum terdeteksi. Kalau kita punya 10 tetes, Bisa. Mulai terlihat Bisa, Pak. perbedaannya. ada yang sudah bisa lihat, ada yang enggak, benar nggak? Iya, Pak. Nah, itu kita sebut sebagai limit deteksi. Jadi, limit deteksi itu bisa beda-beda. Tergantung tadi standar deviasinya itu. Kebayang? Kebayang, Pak. Kebayang, Pak. Nah, itu kita sebut sebagai limit deteksi. Nah, ada lagi istilah limit identifikasi. Limit identifikasi itu ngapain? Jadi, kita bisa mengidentifikasi nggak? Oh, ini merah nih, cuma nggak tahu lah kadarnya berapa, gitu kan ya? Yang mulai bisa didata. Nah, itu yang kita sebut sebagai limit identifikasi. Kesalahan tipe 1, 2 itu maksudnya tipe 1 itu kan yang kesalahan tetap sama kesalahan tidak tetap itu kan ya, kesalahan acak sama kesalahan yang tidak acak. Nah, itu jadi ini.
Ini terus ada kuantifikasi. Kuantifikasi itu ngapain? Yang udah bisa ditentukan kadarnya. Jadi kayak tadi si air yang kena Fanta tadi, kita cuma tahu warnanya kemerahan ya, gitu kan ya. Warnanya kemerahan. Tapi udah bisa ditentukan belum berapa merahnya? Belum bisa ditentukan. Nah, itu berarti belum masuk dalam limit kuantifikasi, tapi sudah masuk dalam limit deteksi. Jadi limit kuantifikasi itu pasti lebih besar daripada limit deteksi. Kebayang? Iya, Pak. Bayang ya. Nah, kayak gini lah, ini bayangin ini. Ini air, biru nggak nih warna airnya? Enggak, Pak, bening. Bening. Ini kebiruan, betul? Betul. Yang ini, wow, ini udah pekat, gitu kan ya? Nah, aduh, mana dia? Yang ini nih, kalau lebih pucat dari ini bisa dilihat nggak? Masih bisa kan sebenarnya? Iya Pak, masih Pak. Masih bisa dilihat. Nah, itu namanya limit deteksi. Tapi kalau kita hitung kadarnya, belum bisa dihitung kadarnya. Nah, itu berarti namanya limit kuantifikasinya belum masuk. Jadi limit kuantifikasi itu yang sudah sampai bisa dihitung nilainya. Kebayang? Bang ya? Nah, contoh soal sekarang. Sampai sana ada pertanyaan nggak? Belum Pak. Belum? Oke, Belum, Pak. coba kita hitung nih. Ketkar dan tim mengembangkan metode analitik baru untuk penentuan gas atmosfer hingga level Rennick. Maksudnya kadarnya kecil banget gitu ya. Suatu sampel yang diketahui mengandung 2 kloroetil sulfida 400 BPR. BPR itu bagian per ribu. Berarti 400 dibagi 1000 artinya kan ya. Memberikan hasil berikut. Nah, ini hasilnya. Nah, salah nih kayaknya. Ini 40 nih kayaknya nih. Ini 40 nih, salah nih. Lupa komanya. So, ini semuanya koma kan ya. Tentukan apakah terdapat perbedaan signifikan antara rata dan eksperimen dan nilai diyakini. Ini adalah nilai diyakini kan ya? Betul? Setuju? Iya. Ini Pak, hasilnya. Oke? Berarti ini kita perlu ngapain? Pakai uji uji T. Uji T tadi bilangnya apa? Mu sama dengan X rata-rata plus minus T kali S per akar N. Betul? Betul Pak. Betul ya? Nah, sekarang kita cari dulu. T-nya berapa? Nah, mu-nya berapa? 40, betul? Salah. Benar nggak? Halo? Kok putus? Halo? Iya, Ya Pak. halo Pak. Oh, ada. Kan? Nah, berarti 40 sama dengan apa? Berapa X rata-ratanya? Coba hitungin nih, X rata-ratanya berapa? Dicari X rata-ratanya berapa nih? Ayo, jurtor, masukin datanya pakai kalkulator. Jen, maaf Pak. Karena tiba putus, ya nggak apa-apa. Yang penting udah masuk lagi. Coba nih, hitungin nih berapa X rata-ratanya nih. Pak, itu 378 atau 37,8, Pak? 37,8. 7,8 nih. Semuanya lupa komanya, ini juga lupa nih 40-nya.
Dapat? Berapa X rata-ratanya? Dapat ses? Mana ses ini? Oh, netizen. 36,18 bukan Pak? Sip. Ya, setuju tuh. Semua 36,18 dapatnya. Ternyata. Mana dia? 36,18. Betul? Plus minus T. Berapa standar deviasinya, ses? Atau siapa yang udah ngitung? Standar deviasinya berapa? Ya, setuju nih. Erika, Nova sama nih. Cynthia, Pak, Dela Syaputi tidak bisa login Jimit karena mati lampu. Ya udah. Sudah absen belum, Sin? Bilang absen dulu, bilang. Jangan lupa absen. Wah, kasihan mati lampu. Ini 36,18. Nah, berapa standar deviasinya? Kan standar deviasinya sama, pakai kalkulator. Berapa nih? Kok lama? Oh, jadi ikutan ngitung dong. 3, 1. Hah? Oh ya, April. Ya, itu X rata-rata ya, Neng ya. Standar deviasinya, Neng. Standar deviasi. Yodiva dapatnya 4,255. Sama nggak? Sama Yodiva semuanya? Cynthia sama. Oke, Cynthia sudah absen. Oke, Neng. Bagus. Oke, Jonathan sama. Oke, sama semua. Berarti dibagi akar N. Akar berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kan ya? Bagi akar 9. Nah, coba hitungin T-nya berapa nih? Ini adalah T eksperimen kan ya? Nah, berapa T-nya tuh? Plus minusnya nggak usah dilihat. Anggap aja plus atau anggapnya minus gitu. Nggak terlalu masalah. Plus minusnya nggak usah dilihat. Pokoknya jawabannya harus positif aja. Erika, oke, Erika litri sama, mantap. Tinggal cari T-nya berapa. Eva, mantap, 4,255. Itu tuh T-nya. Bukan kan? Bukan, Pak. Oh, bukan. Berapa T-nya? Positif negatifnya nggak usah dilihat, lihat hasilnya aja. Gue juga kita ngitung nih berapa nih, 40 kurang 3,14 kali 3 bagi 4,2. Udah pada dapat belum? Kalau gue ngitungnya dapatnya 2,6933, sama nggak? Wih, kok Jen gede banget, Jen? Akar 9 itu 3 loh, Jen. Dikurangi dulu. Nah, sama apa? Rias. Oke, Rias sama. Pada sama nggak? Nih, sama Rias. Oke, Jen sama akhirnya. Oke. Jonathan sama.
Jonathan sama, si Nur sama. Fahri sama nggak Fahri? Mana Fahri? Oh, tuh sama. Mantap. Wah, dipanggil langsung muncul Fahri. Nah, berarti sekarang kita bandingin. Berarti kita punya berapa N nih? Berarti derajat kebebasannya 8, benar nggak? Setuju? Derajat kebebasan 8, kepercayaannya 95%. Ini dari sini, betul? Setuju ya? Setuju? Betul nggak? Setuju, Pak. Nah, sekarang kita bandingin sama tabel. Cari T-tabel. Ini apa nih? Ini T bukan? Hah? Oh, ini T. T-tabel untuk berapa? 95%, betul? 7. Derajat kebebasannya berapa tadi? 8 ya? 8, Pak. Berarti dapatnya 2,31. 2,31. Kita bandingin sama kita. Nah. T, tabel 2,31. T, eksperimen 2,69. Berarti beda nggak? Berarti besaran mana? Berarti TX besar T tabel. T eksperimen. Betul ya? Iya, Artinya dia berbeda apa tidak? berbeda Beda signifikan. signifikan. Oke? Sip? Sip. Nah. Terus nomor B. Hitung DL, LOI. Nah, itu bisa? Berarti DL-nya berapa? Nah, kita pakai aja ini tuh. Sinyal. Tuh, sama dengan sinyal blanko tambah 2 sigma. Udah selesai kan? Berarti DL-nya berapa? 0,16, betul? Enggak? Tambah 2 kali 1,2. Setuju? Ya enggak? Halo? Halo? Benar nggak? Berapa 21,2-nya dari mana ya, Pak? Ini sinyal blankonya berapa? Sinyal blankonya berapa? Ini nih. Nih. Ini kan standar deviasi. Betul? Ini udah pasti rata-ratanya kan ya? Bayang? Coba kita lihat nih soalnya. Rata-ratanya 0,16. Standar deviasinya 1,2. Betul, dari soal. Benar, Neng. Benar, Neng Agustina. Dari soal. Berarti 0,16 tambah 2. Tadi kan 2. Ini kan rumusnya tadi apa? Sinyal tambah 2 kali ini kan ya? Benar nggak? Iya, Pak. Nah, dapatlah hasilnya berapa nih? 2,4 berarti 2,56, ya kan ya? BPR. Setuju? Betul? Setuju, Pak. Pak, itu 2 dikali 1,2 ya, Pak? Yoi. Saya kira 21,2, Pak. Enggak, 2 kali 1,2. Kalau LOQ sama aja kan ya, 0,16 ditambah 10 sekarang kan ya? Betul? LOQ kan nih 10. Betul nggak? Setuju? Setuju, Pak. Nah, Setuju, Pak. Pak. kalau LOI 2 blanko tambah 2 sampel, ya kan ya? Ya. Nah, berarti berapa? Kalau LOI sama dengan apa tadi? Blanko Blanko. tambah sigma blanko. 2. Betul ya? 2 sigma blanko tambah 2 sigma sampel. Betul? Ya, Pak.
Blankonya berapa? 0,16, benar? Iya benar. Ini blankonya 2 kali 1,2, betul? Betul. Sampelnya dari sini kan, sampel berapa tadi sampel? Berapa tadi? Ini bisa cari standar deviasinya nggak? Nih, 4,255 kan ya? Ini kan? Kita sampel. Iya, Pak. Nah, berarti Iya, Pak. 2 kali 4,255. Nah, tinggal hitunglah berapa gitu ya. Mantap, Jen. Setuju? Setuju. Nah, gampang toh? Setuju, Pak. Gampang ya. Oke. Contoh 7. Ini sudah selesai belum salin? Belum, Pak. Belum. Salin dulu lah, salin dulu. Kalau udah bilang ya. Udah? Belum, Pak. Dikit lagi, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, oke, kita lanjut ya. Hup. Aduh, namanya susah dibaca. Melaporkan metode baru untuk penentuan SO2 di udara. Untuk menguji metode tersebut, mereka membandingkan dengan metode standar yang telah ada. Sampel udara dianalisa diambil pada lokasi waktu yang sama. Hasil peroleh sebagai berikut. Nah, ini hasilnya. Ini yang standar, ini yang metode baru dikembangkan. Pertanyaannya, apakah beda atau enggak? Kan ya? Berarti kalau beda atau enggak, kita pakai uji T dan uji F. Setuju? Setuju. Berarti langkah pertama cari apa? Cari X standar, cari X baru, betul? Iya, Pak. Cari S-nya standar, sama cari S-nya si baru, betul? Coba cariin berapa nih hasilnya. Kayak gini bukan cara carinya. Ini sampelnya sama nggak? Sampelnya sama.
Sama, Pak. Sama, berarti ini harus pakai apa? Uji apa? Berpasangan apa tidak berpasangan? Pasangan. Berpasangan. Pakai uji berpasangan. Uji berpasangan tadi apa rumusnya? Nah, kita tinggal lihat aja rumusnya. Up. Nih, yang biru kan ya? Iya, Pak. Nah, berarti jadi apa? Berarti apa? P sama dengan akar apa tadi? D D kali akar N per SD. SD. Nah, coba cari. Berarti kita mesti cari apa? Delta dulu kan nih? Iya, Pak. Nah, berapa nih? Ini berarti 0,08. Benar nggak? Benar? Benar nggak? Halo? Ya, Pak. Ini berapa nih? 11, 6, 2. 1. 1 ya? Benar nggak? Iya. 6, 9, 1. Ini 4, 2, 2. 4, 2, 2, Ini 3, 3. minus, kan ya? Setuju? Coba Ini berapa nih? 7 7, 3, minus berapa tuh? Hah? Salah. Salah kurang ya? Harusnya dikurang ini berapa tuh? 3, 6, 2. Minus tapi kan ya? Ini minus 0,52. Benar nggak? Betul? Betul, Pak. Nah, berapa tuh? Berapa di rata-ratanya? Berapa N itu? akar 7. 7. 14. 7. 7 apa 6? Kok 7 apa 6? 7 apa 14? Yo, 7 atau 14? Tujuh, Pak. 7. 7, Pak. Betul. Kenapa 7? Ya karena emang 7 sampel sebenarnya kan ya? Karena berpasangan. Iya, Karena karena sampelnya berpasangan. Bagus sekali jawabannya karena dia berpasangan. Berarti berapa T-nya tuh? Berapa T-nya? 0,468, Pak. 0,468. Sama nggak? Dapatnya yang lain. T-nya 0,468. Sama nggak? Mana sih ini hilang? Oh ini 0,468. Oh sama semuanya. Mantap. Nah ini dapat T segini. Coba kalau pakai cara yang tidak berpasangan. Berapa X rata-ratanya nih? Sebentar cari, gue ngambilin rumusnya. Rumusnya tadi apa? Wah, susah. Rumusnya susah, pokoknya. Segini rumusnya nih. Berapa X rata-ratanya?
XA-nya berapa? XB-nya berapa? SA-nya berapa? SB-nya berapa? Nah, lupa ya soalnya. Nih. XA itu yang standar apa ya? Bebas. Bebas kok. Nol koma empat apa namanya tadi ini mah. Berapa? XA 22,85. Oke. Kalian sama standar deviasinya dong, Jo. Kan terus kalian pencet kalkulator tuh. Yang SDXA bukan sih, Bro? Iya, yang S, ya benar. SD, nggak tahu benar apa enggak. Nanti biar teman-temannya memberikan kesimpulan. Benar pasal sama Jo. Dua 21,62, 22,2, 24,27, 23,54, 24,25. Aduh, salah ngetik lagi gue. 24,25, 23,09, 21,02. Wah, ini dapat lagi nih. Listen 1,7. Oh, sama nih sama listen nih. Berarti benar. Ini apa? 22,505, ini 1,92. Nah, berarti kita bisa uji F di sini kan ya? Betul? Uji F-nya apa? 1,92 dibagi 1,277. Betul? Setuju ya? Benar, Pak. Nah, nanti dapat hasil ini, jangan lupa di apa? Dites ke uji F. Mana uji F? Ini uji F bukan? Hah? Oh ya, nih uji F untuk tutel kan ya? Ya kan tutel kan di sini? Berarti berapa itunya? Si dari kebebasannya? Berapa dari kebebasannya tadi? Lupa. Berapa sampel tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 7 sampel. Berarti dari kebebasannya berapa?
6 kan ya? Betul? Halo? Benar, Pak. 6, ini dan 6. Berarti dari kebebasannya adalah yang ini kan ya? Setuju ya? Betul? Betul nggak? Benar, Pak. Nah, 5,820. Ini salah benar nih, uji F-nya salah benar. Salah kan ya? Apa yang kurang kuadratnya kan? Kan dia varian harusnya. Betul? Betul Iya, nggak? Pak. Kurang kuadrat. Iya, kuadrat. Nanti kita tinggal bandingin. Gimana si F eksperimen dibanding dengan F tabel kan ya? Besaran mana? Setuju? Setuju ya? Setuju, Pak. Nah, pertanyaannya, T ini sebenarnya berpasangan apa tidak berpasangan? Ayo pikirkan lagi. Nah, berpasangan apa tidak berpasangan ini? Ini sebenarnya tidak berpasangan. Kenapa? Karena apakah data ini dan data ini sama? Bandingannya harus ke atas ini bukan? Bukan kan ya? Setuju? Apakah 21,62 lawannya adalah 21,54? Belum tentu, karena ini ceritanya apa? Ini dia ngetes 7 kali, dia ngetes 7 kali aja. Tapi bukan berarti yang 2162 lawannya adalah 21,54. Bayang? Jadi ini harusnya dipakai yang uji T yang ada S-pool-nya itu, yang tidak berpasangan, harusnya uji T-nya ya. Tapi bedakan sama soal nomor 8. Soal nomor 8-nya coba lihat. Ini dan ini pasti sama nggak yang ini? Ini metode asam askorbat, ini metode bisulfat kan ya? Iya, Pak. Nah, ini pasti sama. Kenapa? Ngukurnya sama-sama metilen klorida. Metilen klorida ini betul-betul sama. Jadi kalau ini baru betul. Ini berpasangan. Tapi kalau yang ini, yang tadi ini tidak berpasangan sebenarnya. Kenapa? Karena apakah 21,62 itu lawannya 21,54? Belum tentu. 220 sama 2051? Belum tentu juga, karena belum tentu. Kalau kita susunnya, kita bedakan cara nyusunnya, pasti nilai D-nya beda lagi, benar nggak? Betul? Benar. Nah, jadi ini bukan berpasangan, ini tidak berpasangan. Kalau yang berpasangan itu soalnya seperti ini. Jadi benar-benar metilen kloride dibandingkan untuk asam askorbat dan sodium bisulfat. Ini benar-benar dibandingkan. Jadi nilai ini dan nilai si metilen kloride-nya, dua-duanya pasti adalah metilen kloride. Maka ini diselesaikan dengan cara yang berpasangan. Tapi kalau ini tidak berpasangan. Jadi nanti di rumah dicoba cek lagi ya. Kebayang? Kebayang, Pak. Habis soalnya kayaknya nih. Nah, ini sama aja. Ini sama aja, cuma lebih banyak aja orangnya, gitu kan ya? Ini lebih banyak aja orangnya. Ini berpasangan apa tidak berpasangan? Belum tentu. Ini pasti berpasangan. Kenapa? Ini data pertama. Jadi ini pasti ini mereka mengerjakan barang yang sama persis ini, 4 orang ini. Kebayang ya? Iya, Pak, kebayang. Kalau yang ini tadi bedanya apa? Ini cuma nyusun-nyusun aja nih. Ini cuma naruh aja, ini bukan barang pertama, barang kedua, barang ketiga, bukan. Ini 7 data dia yang dihasilkan gitu. Kebayang sampai sini? Kebayang, Pak. Nah, jadi hati-hati ya. Ya? Hah? Kenapa Neng listen? Kebayang, Pak. Oh, kebayang. Sangkain nanya. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Kalau belum, berarti nanti kita jumpa lagi sama Pak Alan ya. Nanti gua minggu depan libur dulu 2 minggu. Nanti kalian jumpa Pak Alan hari Senin tentang materi apa? Pak Alan, materi apa minggu depan?
Oh, Pak Alan lagi ngajar kidas kayaknya nih. Oh iya, lagi ngajar kidas dia. Hah? Suara anak. Oh, Pak Alan itu kayaknya. Jadi harusnya itu kayaknya tentang analisis kualitatif kayaknya ya. Harusnya analisis kualitatif minggu depan sama Pak Alan ya. Nanti kuisnya seperti biasa kita di luar jam. Nanti kita mulai lagi jam 6 sore hari Senin sampai hari Rabu jam 9 ya. Cik? Oke, Sip, Pak. Pak. Oke. Oke, Pak. Pak. Sip. Ya, sampai jumpa. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Iya, Pak. Sama-sama. Pak, Makasih, Pak. izin Pak. Sama-sama. Makasih banyak, Pak. Pak, Mulyadi mau izin, Pak. Mulyadi mau izin. Hah? Mau izin Terima apa? kasih, Pak. Izin bertanya Pak. Ah, izin apa? Izin bertanya. Oh, izin untuk apa? Apa, Mol? untuk kuis itu memang soalnya di desain nggak bisa kembali gitu ya Pak. Soalnya kemarin tuh saya salah klik Betul. Pak. Jawabannya Kenapa? Mol ada kepencet? iya Pak. Padahal kan saya tuh udah dapat yang kemarin itu NA3 yang itu Pak. Apa? Yang tentang reaksi pembatas itu Pak. Saya salah klik. Pas udah jalan, itunya udah loading gitu, saya ternyata lihat, oh, saya salah pencet gitu Pak. Ya udah itu aja, dikirim aja di WA. Dikirim di WA Kenapa aja. Pak? Dikirim di WA Oh. aja di WA. Iya Pak, baik Pak. Hati-hati. Lain kali nggak ada maaf. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ya, sampai jumpa. Nggak ada